Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian football lovers dimanapun Anda berada? Saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Matchday atau di laga uji coba, dan ada nama-nama baru ya seperti Mark Klok, dan ada beberapa langganan timnas yang tidak dipanggil seperti Martin Paes, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Tetapi Martin Paes dan Ivar Jenner mengalami cedera ya teman-teman, dan Rafael Struijk dipersiapkan untuk timnas U23. Dan beberapa komentar netizen dengan pemanggilan Patrick Kluivert tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Resmi, dan ini berita terbaru dari Timnas Indonesia. Panggil 27 pemain, Patrick Kluivert panggil 27 pemain ke Timnas. Ada nama baru dan ini kejutan ya. Kita bisa baca bareng-bareng. Breaking update, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Bahkan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Bapak Sumarji juga mengatakan kemarin hasil rapat itu ada 27 pemain yang akan dipanggil, tetapi itu nanti difinalisasi lagi pada 27 pemain atau 26 saja. Selama memantau Liga 1, Sumarji hadir langsung ke venue pertandingan. Ia menemani Patrick Kluivert dan memberikan informasi perihal pemain yang diinginkan. Hasilnya ada pemain baru yang membuat Patrick Kluivert tertarik. Meski begitu, Sumarji enggan menyebutkan nama pemain tersebut. Ada pemain yang akan menarik nih, nanti akan disampaikan pada hari berikutnya. Kira-kira siapakah pemain itu yang bisa menarik Patrick Kluivert untuk memanggilnya? Apakah God M. Tahir? Kita tunggu berita terbarunya ya. Tinggalkan di kolom komentar. Tapi selain itu juga teman-teman, saya pikir Patrick Kluivert juga perlu melihat pemain mana yang sebetulnya siap dari segi mental. Artinya dari segi mentalitas, Patrick Kluivert harus memilih pemain-pemain yang punya kepercayaan diri yang baik agar nanti pada saat berhadapan dengan Arab Saudi dan juga lawan Irak juga berani bermain yang namanya pressing. Karena Indonesia tidak akan bermain di tanah air. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dari 4 pertandingan yang dilatih oleh Patrick Kluivert, Timnas Indonesia memang mampu meraih 2 kali kemenangan, tapi 2 kemenangan tersebut diraih di tanah air. Nah, ini yang menarik ini, bahwa sebetulnya dengan begitu banyak pilihan bagi Patrick Kluivert yang akan nanti dia pilih di depan ini yang menarik. Karena kita tahu Oli Romani kan memang tidak dipanggil karena masih recovery. Yang di depan ini siapa yang dia akan mainkan? Ya kan, kalau dilihat pilihannya, ya kemungkinan Sananta yang akan dimainkan. Tapi bisa juga Patrick Kluivert main dengan yang namanya striker palsu. Mungkin teman-teman ingin agar pemain dari klub A atau pemain dari klub B dipanggil ya, tapi saya pikir tidak bisa seperti itu. Karena pelatih akan memanggil pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan juga yang sesuai dengan skema yang akan dia pakai. Maka itu kalau kita lihat lebih banyak pemain-pemain yang punya naluri ofensif yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Jadi saya menduga, belum tentu benar, jangan-jangan Patrick Kluivert juga menyiapkan strategi yang menyerang nanti untuk bulan Oktober. Bisa juga, kenapa enggak? Memang lawannya berat, Arab Saudi dan Irak, tapi sebetulnya Indonesia nothing tulus. Kalau mainnya nothing tulus, main lepas, bisa saja Indonesia membuat kejutan. Tapi yang paling penting, di bulan September ini, saya ingin melihat, dan juga tentu teman-teman juga penasaran, seperti apa permainan dari Timnas Indonesia menghadapi 2 tim asal Timur Tengah. Rafael Struijk tidak dipanggil oleh timnas senior. Payet, sebagian dari klub Liga 1 Indonesia sudah mengkonfirmasi siapa-siapa pemain Dio yang dipanggil oleh Timnas Indonesia. Seperti Persib Bandung yang sudah mengkonfirmasi bahwa Beckham Putra dan Mark Klok itu masuk ke dalam jajaran pemain Timnas. Terus Persija juga mengkonfirmasi bahwa Jordi Amat dan Rizky Ridho dipanggil dengan Timnas Indonesia. Malut United pun demikian. Timnas Indonesia memanggil 2 pemain Malut, yaitu adalah Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance. Nah, yang menarik di sini,
ketika Dewa United mengkonfirmasi siapa-siapa baik pemain Dio yang dipanggil oleh timnas Indonesia, dan ternyata tidak ada nama Rafael Strike, karena Dewa United sudah mengumumkan 3 orang pemain Dio yang dipanggil, yakni adalah Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan juga Stefano Lillipali. Sementara Rafael Strike tidak ada masuk dalam jajaran pemain timnas senior. Apakah ini merupakan penurunan karir dari Rafael Strike? Menurut aku bukan. Kenapa? Karena Rafael Strike di sini tidak ada dipanggil oleh timnas senior, tapi dia malah dipanggil oleh timnas U23 yang bakal melakoni laga kualifikasi Piala Asia U23. Artinya di sini Rafael Strike tidak ada dipanggil ke timnas senior bukan berarti dia mengalami penurunan karir, melainkan yaitu tadi karena dia dipanggil oleh timnas U23. Terus yang jadi pertanyaannya, apabila kualifikasi Piala Asia U23 sudah berakhir, apakah Rafael Strike bakal dipanggil ke timnas senior? Yo, itu tergantung sama Patrick Kluivert lagi. Apabila Patrick Kluivert masih melihat potensi dari Rafael Strike ini di Dewa United, atau bisa dibilang Rafael Strike ini menunjukkan permainan yang baik di Dewa United, yo bisa jadi dia dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 4. Kita doain belah yang terbaik buat Rafael Strike, karena bagaimanapun juga dia adalah salah satu pondasi timnas Indonesia yang berhasil membawa timnas Indonesia sampai sejauh ini, dan kita sebagai supporter Indonesia jangan sampai melupakan jasa dia. Ya walaupun sekarang dia mengalami penurunan permainan, tapi setidaknya kita memang harus tetap memberi dia kesempatan. Oke, mungkin itu belah dari aku udah panjang lebar. Assalamualaikum. Garuda calling, ini dia resmi 27 nama pemain timnas Indonesia yang akan bermain di FIFA Matchday bulan September, sekaligus menjadi persiapan terakhir sebelum kualifikasi Piala Dunia round 4. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih, ini. Jadi kemarin udah banyak bocoran-bocoran sih sebenarnya, daripada ke-spill satu-satu sama klubnya, mendingan langsung di-announce saja nih sama akunnya Timnas Indonesia. Siapa aja sih pemainnya dan siapa aja yang nggak masuk Garuda calling? Kita bahas, gaskan! Yang pertama di posisi kiper atau penjaga gawang hanya ada 3 nama tanpa Martin Paes. Karena seperti yang udah kita kontenin kemarin, Martin Paes sedang menjalani pemulihan dan sudah diumumkan juga sama FC Dallas akan absen di MLS beberapa waktu ke depan. Masih dengan nama-nama biasa, ada Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Nggak ada Reza Arya juga nih. Selanjutnya di posisi back juga nggak ada yang mengejutkan banget. Masih dengan nama-nama biasa. Ada 2 pemain Persija, yaitu Jordi Amat dan Rizky Ridho, yang mainnya oke banget nih di Super League. Selanjutnya ada pemain-pemain abroad kita, Justin Hubner, El Preman, Mesilgers, El Nyengir, dan El Capitano Joy Itzes. Ini tengah ada nama Joy Pelupesi, The Professor Tom Haye, terus ada kakak Ricky Kambuaya, ada Marcelino Ferdinand, terus ada Nathan Joaon, dan juga kemarin yang agak mengejutkan nih, dipanggilnya seorang Mark Anthony Klok. Dan di posisi pemain tengah nggak ada nama Ivar Jenner ya guys. Dimana kemungkinan Ivar Jenner akan masuk dalam skuad timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Makanya Mark Klok dipilih untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner untuk melapisi seorang Tom Haye. Lanjut di posisi sayap ada Shane Patinama, Eliano Renders, Kevin Dix, Sandy Walsh, dan James Calvin Verdong, dan Yance Sayuri. Lagi-lagi nggak ada nama Pratama Arhan, lemparan jauh. Aduh, padahal baru kemarin ku bilang kalau sebenarnya kita masih butuh Pratama Arhan untuk lemparan ke dalam sebagai senjata rahasia kayak di timnas U17 kemarin tuh. Bisa cetak gol lewat lemparannya Fabio waktu lawan Mali. Waduh, ya udah kita sabar aja nih Pak Bos, Pak Andre Rosiade, bos urang awak. Dan terakhir di posisi depan atau striker ada Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, dan Stefano Lillipali, si paling senior, si paling pengalaman, abangku nih guys, abangku. Selanjutnya ada Beckham Putra, Wak Haji, Ragnar Oratmangun. Akhirnya Oratmangun comeback nih guys setelah pulih dari cedera. Dan yang terakhir ada Jakob Sayuri. Gak ada nama Ole Romeni, masih dalam pemulihan, dan gak ada nama El Klemer, Rafael Struijk, dimana kemungkinan Rafael Struijk sama kayak Ivar Jenner masuk di skuad timnas U23. Wow, ini dia full squadnya guys. Apakah kalian optimis dengan squad ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow untuk kita update timnas berita bulan supporter. Nggak bisa di follow. Gaskan!
Ya, itulah tadi teman-teman daftar 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian football lovers? Tuliskan komentar-komentar Anda di bawah. Ya, sekian dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sepak bola.